Adik-adik yang di rumah, puji Tuhan, hari ini kita diberikan kesempatan lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik yang di rumah yang sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan, ambil Alkitabnya, pasang telinganya, duduk yang manis supaya kita bisa mendengarkan firman Tuhan dengan fokus. Hari ini Kawanda mau sampaikan cerita firman Tuhan tentang seseorang. Dia adalah seorang raja yang firman Tuhan bilang dia adalah seseorang yang paling bijaksana. Sebelum dia dan sesudah dia tidak ada orang yang sebijaksana raja tersebut. Ada yang tahu siapa nama rajanya? Ada yang tahu nggak? Namanya adalah Raja Salomo. Wah, kenapa ya kak? Kok dia dibilang raja yang bijaksana? Nah, waktu itu Raja Salomo memimpin sebuah bangsa, tapi bangsa itu masih belum bisa beribadah di rumah Tuhan, karena di sana belum didirikan yang namanya rumah Tuhan. Mereka itu masih beribadah dengan cara mengorbankan korban bakaran dan korban keselamatan di bukit-bukit keselamatan. Waktu itu di waktu masanya Raja Salomo, nama daerahnya itu Gibeon. Mereka mempersembahkan korban bakaran, korban persembahan itu di Gibeon. Nah, termasuk Raja Salomo. Nah, saat itu Raja Salomo hidup menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan tetap beribadah kepada Tuhan, dan juga dia hidup menurut ketetapan-ketetapannya Tuhan. Lalu saat itu Tuhan menampakkan diri kepada Raja Salomo lewat mimpi. Tuhan tanya sama Raja Salomo, apakah mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu? Tuhan tanya sama Salomo. Wah, kira-kira kalau Tuhan tanya seperti itu, Raja Salomo minta apa ya? Ternyata Raja Salomo, saat Tuhan tanya kepada Raja Salomo, Raja Salomo minta apa dari Tuhan? Raja Salomo cuma minta diberikan hati yang bijaksana, yang mampu menimbang sesuatu hal yang baik dan yang buruk, dan yang jahat dan yang baik. Ternyata di mata Tuhan, permintaan Raja Salomo itu adalah permintaan yang baik. Raja Salomo nggak minta rumah yang besar, nggak minta istana yang besar, nggak minta mahkota yang banyak berlian-berliannya, permata-permatanya. Raja Salomo nggak minta istri yang banyak. Raja Salomo nggak minta baju yang bagus-bagus. Raja Salomo nggak minta hewan-hewan ternak yang banyak. Raja Salomo cuma minta satu, Tuhan, aku tuh memimpin bangsa umat Tuhan yang besar ini, dan aku nggak tahu gimana caranya supaya bisa memimpin umat Tuhan ini dengan benar. Untuk itu Raja Salomo meminta hikmat hati yang mampu menimbang yang baik dan yang jahat, yang buruk dan yang baik. Wah, ternyata permintaan Raja Salomo itu dipandang baik oleh Tuhan. Akhirnya Tuhan mengabulkan permintaannya Salomo, dan paginya Salomo baru keinget bahwa dia melihat Tuhan Yesus, melihat Tuhan di dalam mimpi, lewat mimpi. Besoknya ada dua orang ibu yang sama-sama melahirkan anak bayi. Ibu ini sama-sama melahirkan, punya anak bayi dan tidur bersama. Nah, salah satu dari ibu ini anaknya mati.
Lalu ibu yang anaknya mati itu menukar anaknya yang mati itu kepada bayi yang masih hidup. Ketika mereka sama-sama bangun, si ibu yang anaknya mati tadi menggendong anak yang masih hidup. Terus ibu yang anaknya masih hidup, anak yang harusnya hidup itu lihat-lihat, wah kok ini bukan anaknya aku nih, anak aku kok mati, anak aku harusnya masih hidup, karena ini bukan anaknya aku. Akhirnya mereka memperebutkan anak yang hidup itu, dan mereka bilang ini bukan anakku masih hidup, anakmu yang mati. Mereka berdua berantem, dan akhirnya mereka membawa perkara mereka itu di hadapan Raja Salomo. Si ibu A bilang, aku punya anak sama dengan dia, tapi anakku ditukar samanya, harusnya setelah aku amat-amati ini harusnya bukan anakku masih hidup gitu. Yang satu bilang enggak, anakmu yang mati, anakku yang masih hidup. Akhirnya mereka tetap ribut di hadapan raja. Terus Raja Salomo kira-kira kasih ke siapa ya anak yang masih hidup itu? Ternyata Raja Salomo bilang sama pegawai-pegawainya, ambilkan aku pedang. Ketika itu Raja Salomo ngambil pedang, dan Raja Salomo bilang, kalau gitu anak yang masih hidup kita bagi dua saja, supaya separuh untuk ibu yang anaknya masih hidup, dan satu lagi ya anaknya untuk ibu yang anaknya mati. Nah, ternyata ibu yang benar-benar mempunyai anak yang masih hidup itu merasa kasihan dan bilang, jangan raja, biarin aja deh anak itu yang masih hidup itu diberikan kepada ibu itu, jangan diapa-apakan anak itu, kasihan, biarkan saja anakku yang mati gitu. Akhirnya Raja Salomo tahu bahwa itu adalah ibu yang sesungguhnya, bahwa ibu yang sesungguhnya itu tidak mungkin tega melihat anaknya diapa-apakan. Lalu Raja Salomo bilang, berikanlah anak yang hidup itu kepada ibu yang tadi, karena ibu yang anaknya mati tadi bilang, yaudah bener dibagi dua aja tuh anaknya supaya kita sama-sama adil. Ternyata Raja Salomo melihat bahwa ibu yang mempunyai belas kasihan kepada anaknya itu adalah ibu yang sesungguhnya. Nah, umat Tuhan saat itu melihat bahwa hikmat yang daripada Tuhan itu benar-benar ada kepada Raja Salomo untuk menimbang mana yang baik dan mana yang benar, mana yang berbohong dan mana yang tidak berbohong. Itu firman Tuhan bilang bahwa hikmat kebijaksanaan Raja Salomo itu tidak ditemukan di zaman yang sebelum Raja Salomo dan bahkan sesudah Raja Salomo. Nah, dari cerita tentang Raja Salomo tadi ada beberapa yang kita dapatkan gitu. Gimana sih Kak supaya kita diberikan hikmat, diberikan kebijaksanaan dari Tuhan? Yang pertama adalah menunjukkan kasih kita kepada Tuhan. Yuk kita baca 1 Raja-Raja 3 ayat yang ketiga. Kawanda bacakan buat adik-adik. Dan Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan hidup menurut ketetapan-ketetapan Daud ayahnya, hanya ia masih mempersembahkan korban sembelihan dan ukupan di bukit-bukit pengorbanan. Nah, Tuhan lihat bahwa Salomo itu tetap menunjukkan kasihnya kepada Tuhan. Dia tetap beribadah kepada Tuhan. Dia mengikuti ketetapan-ketetapan Raja Daud hidup sesuai dengan firman-Nya Tuhan. Maka gimana kita bisa mendapatkan ketetapan-ketetapan benar itu dari mana? Dari firman Tuhan, dengan cara kita membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Lewat kita membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, maka kita juga akan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Nah, poin yang kedua adalah merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita baca lagi di 1 Raja-Raja 3 ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Kalau Anda bacakan buat adik-adik.
ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman, demikianlah hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Nah, Raja Salomo menyadari bahwa dia menjadi raja juga karena perbuatan Tuhan, dan kalau Tuhan izinkan dia memimpin umat Tuhan dengan segala eh, apa banyaknya umat Tuhan itu, dia nggak bisa memimpin bangsa itu dengan kehebatan, dengan kekuatan dirinya sendiri. Makanya dia minta hikmat kepada Tuhan. Dia merendahkan diri, wah, aku udah jadi raja, terus bisa seenaknya, bisa petantang petenteng, bisa sombong, terus merasa sanggup untuk memimpin bangsa dan umatnya Tuhan. Enggak, dia merendahkan dirinya, merendahkan hatinya, dan meminta hikmat daripada Tuhan. Yang ketiga adalah tetap beribadah. 1 Raja-Raja 3 ayat yang ke-15. Kita baca, kalau Anda bacakan buat adik-adik. Lalu terjagalah Salomo, ternyata ia bermimpi. Sekembalinya ke Yerusalem, berdirilah ia di hadapan tabut perjanjian Tuhan, dipersembahkannya korban-korban bakaran dan korban-korban keselamatan. Kemudian ia mengadakan perjamuan bagi semua pegawainya. Nah, setelah dia mendapatkan pertanyaan dari Tuhan, mendapat Tuhan menampakkan diri kepada Raja Salomo, dia lewat mimpi, dia terbangun, dan dia tetap beribadah kepada Tuhan. Dia tidak lupa kepada Tuhan, dia tetap beribadah. Tadi Kawanda di awal sempat bilang bahwa waktu zamannya Salomo, orang beribadah dengan cara mempersembahkan korban-korban. Nah, ini Salomo tetap datang kepada Tuhan untuk mempersembahkan korban-korban kepada Tuhan. Dia tetap beribadah, memberikan sesuatu yang baik kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberikan segala sesuatu yang luar biasa kepada kita, dan kita harus tetap beribadah, mengucap syukur dan memuliakan nama Tuhan supaya hubungan kita dengan Tuhan juga tetap terjalin. Nah, tadi Anda bilang dari cerita Raja Salomo tadi sampai dengan Raja Salomo mendapatkan hikmat untuk membagi anak yang hidup itu, memberikan anak yang hidup kepada ibu yang sesungguhnya itu. Kita dapat poinnya bahwa Tuhan akan memberikan hikmat, akan memberikan sesuatu yang luar biasa kepada kita. Tadi Kawanda udah sebutkan, kok bisa sih Kak kita dikasih hikmat, kok bisa sih Tuhan mau kasih sesuatu kepada kita. Pertama tadi kita harus menunjukkan kasihnya kita kepada Tuhan. Tadi di 1 Raja-Raja 1 ayat 1 Raja-Raja 3 ayat yang ketiga. Yang kedua adalah merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Yang ketiga tetap beribadah. Anda ulangin, yang pertama menunjukkan kasih kepada Tuhan dengan hidup menurut ketetapan-ketetapan dan firman Tuhan. Yang kedua adalah merendahkan hati kita kepada Tuhan. Yang ketiga tetap beribadah. Nah, yuk adik-adik, kita mau belajar merendahkan hati, hidup dengan ketetapan-ketetapannya Tuhan, dan juga tetap beribadah kepada Tuhan. Kira-kira kalau Tuhan Yesus nanti menampakkan diri kepada adik-adik dan juga kepada Kawanda, terus Tuhan tanya, Kawanda, kira-kira Tuhan mau kasih sesuatu buat Kawanda,
Kawanda minta apa ya? Atau adik-adik, kalau malam ini Tuhan Yesus menampakkan diri kepada adik-adik, terus Tuhan tanya, misalnya adik A, em, kamu mau apa dari Tuhan? Tuhan mau kasih sesuatu nih buat kamu. Kira-kira kamu mau apa? Kira-kira apakah adik-adik minta mainan? Apakah adik-adik minta kesehatan? Ataukah adik-adik minta umur yang panjang? Nah, sebelum kita menjawab itu, kita harus mempersiapkan diri kita dulu. Barangkali nanti Tuhan tanya kepada kita, kita sudah mendapatkan jawaban, kita sudah mempersiapkan jawaban kita kepada Tuhan, dan jawaban kita itu adalah jawaban yang berkenan di hadapan Tuhan. Untuk itu kita harus siapkan hati kita terlebih dahulu dengan menunjukkan kasih kita kepada Tuhan, tetap beribadah dan juga merendahkan hati kita kepada Tuhan, supaya Tuhan memberikan apa yang kita minta, apa yang kita doakan kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan yang bisa Kawanda bagikan kepada adik-adik semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat firman Tuhan sore hari ini. Kalau masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan, kami mau hidup menurut ketetapan-ketetapannya Tuhan. Kami mau tetap merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kami juga mau tetap beribadah kepada Tuhan, supaya kami boleh hidup sesuai dengan kebenaran Tuhan, mampu hidup bijaksana, penuh dengan hikmat dan takut akan Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami mau serahkan kehidupan kami dalam tangan Tuhan, untuk kami boleh hidup berkenan di hadapan Tuhan, melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Terima kasih, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.